Suatu ketika seorang tabi'in bernama Sufyan al-Thawri, beliau itu pernah berkata, kata beliau, kullu ma'siyatin an syahwatin yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha. Setiap perbuatan maksiat yang maksiat itu dilakukan, dikerjakan, timbul berdasarkan syahwat, yaitu hawa nafsu, keinginan diri, sifat kemanusiaan itu yang ada di setiap diri manusia, syahwat, hawa nafsu. Semisal dia berbohong karena hawa nafsunya, dia ingin menang, maka dia berbohong. Maka itu tuh perbuatan maksiatnya tuh timbul karena hawa nafsu, karena itu adalah sifat nafsunya. Dia ingin mengalahkan orang lain tapi dengan cara yang salah, yaitu berbohong. Nah, kata Sufyan al-Thawri, fa innahu yurja ghufranuha. Kejadian seperti itu, maksiat-maksiat seperti itu, maka itu ada kemungkinan diampuni. Ada kemungkinan diampuni dosanya. Kenapa? Karena syahwat ini adalah memang barang yang ada di manusia. Memang kepunyaan manusia syahwat ini. Sebagaimana Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, beliau ketika di dalam surga, beliau itu dilarang untuk memakan satu buah tertentu, memakan buah khuldi. Nah, ternyata beliau pun ujung-ujungnya terhasut oleh istri beliau untuk memakan itu. Jadi nafsu beliau yang mendorong beliau itu untuk melakukan pelanggaran tersebut, dan ujung-ujungnya Allah pun mengampuni dosa beliau. Nah, jadi setiap maksiat yang pembuat maksiat atau awal mulanya adalah syahwat, itu ada kemungkinan masih diampuni, selama, dengan catatan, selama orang tersebut selalu minta ampun, selama orang tersebut bertobat. Nah, terus kata Sufyan al-Thawri apa lagi? Wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yarja ghufranuha. Kata beliau, setiap maksiat yang timbulnya itu adalah dari rasa sombong, merasa besar diri, merasa tidak apa-apa aku mengerjakan maksiat ini, nanti kadang intinya merasa besar, merasa aman. Fa innahu la yarja ghufranuha. Itu maksiat seperti itu tidak ada kemungkinan diampuni. Mengapa beliau berani mengatakan demikian? Karena kemaksiatan iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam, yang sampai hari ini dia tidak Allah ampuni, yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat dia dilaknat oleh Allah, itu gara-gara dia sombong. Dia merasa besar, dia merasa pekerjaannya itu benar, lebih benar dia daripada Allah, lebih benar dia daripada ketentuan Allah. Maka itu yang membuat dosa dia tidak diampuni. Berbeda dengan Nabi Adam tadi. Nabi Adam perbuatan kesalahan beliau itu awal mulanya itu dari syahwat hawa nafsu, maka itu ada masih kemungkinan diampuni. Tapi ketika iblis melakukan maksiat atas dasar kesombongan, atas dasar kehebatan dirinya, dia merasa hebat daripada orang lain, bahkan dari Tuhannya, maka itu yang membuat dia tidak diampuni. Maka permasalahan kita sekarang ini apa? Kita harus bisa membedakan ini dalam kehidupan kita. Segala maksiat yang kita lakukan, yang na'udzubillah, entah itu sengaja, lebih-lebih, yang tidak sengaja dan seterusnya, itu harus kita perhatikan, ini maksiat ini kulakukan atas dasar apa. Contoh misal tadi, berbohong. Aku berbohong gara-gara nafsuku, atau gara-gara aku ini sombong, aku merasa besar, aku merasa hebat, aku merasa aman daripada azab Allah. Maka hati-hati ketika maksiat itu timbul dari hawa nafsu, itu masih ada kemungkinan diampuni.
Tapi ketika perbuatan dosa, perbuatan maksiat itu timbul dari rasa sombong, timbul dari merasa Allah tidak mengawasi, timbul dari dan seterusnya, maka hati-hati, maksiat tersebut bisa tidak diampuni. Kenapa? Karena awalnya itu adalah kesombongan. Kesombongan yang mengakibatkan maksiat tersebut sangat berat untuk diampuni. Jadi kita harus paham mana yang milik kita, mana yang milik Tuhan. Tadi, semisal nafsu tadi, Allah memang menitipkan hawa nafsu untuk kita. Allah memang menitipkan hawa nafsu yang terkadang hawa nafsu tersebut mengarahkan kita kepada perbuatan yang cenderung salah. Tapi nafsu ini adalah hal yang tidak bisa dihilangkan dari kehidupan manusia. Mengapa? Karena kalau tidak ada nafsu, orang tidak ada yang bekerja. Kalau tidak ada nafsu, orang tidak ada yang menikah. Kalau tidak ada nafsu, orang tidak ada yang beranak, dan seterusnya. Nafsu ini sebenarnya tergantung kita yang mengarahkannya. Akan tetapi, kata Imam Al-Busiri dalam qasidahnya, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba'ana wa in taf ala hubbi radai wa in taftimhu yantatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Apabila dia terus menerus kita biarkan menyusu tanpa kita sapi atau tanpa kita pisahkan dari menyusu, dia akan terus menerus menyusu. Tapi apabila kita lepas, kita ajarkan untuk tidak menyusu lagi, kita ajarkan dia itu untuk tidak manja, maka dia pun akan terlepas. Ujung-ujung anak kecil tuh tetap ada, tapi dia jadi pribadi yang mandiri dan terarah. Begitu juga nafsu. Ketika kita membiarkan nafsu ini dituruti terus apa maunya, ujung-ujungnya nafsu itu akan membawa kepada kebinasaan untuk diri kita sendiri. Ujung-ujung nafsu itu akan membawa kita kepada kemaksiatan. Tapi apabila kita mengajarkan nafsu, ketika azan berkumandang nafsu ingin tidur, kita paksa untuk sembahyang. Ketika orang lain mengumpulkan harta, kita paksa nafsu kita untuk bersedekah, maka nafsu itu pun akan menjadi jinak, dia akan menjadi mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Malah ujung-ujungnya ketika kita tidak sembahyang akan merasa tidak nyaman, ketika kita tidak bisa bersedekah akan merasa tidak nyaman. Itu jadi nafsu itu sebenarnya barang yang memang sudah ada di diri manusia dan tidak bisa dihilangkan, karena bila dihilangi akan tidak tertata kehidupan. Akan tetapi memang ada, tapi harus diarahkan. Yang mana yang jadi komando di otak ini, dalam diri kita ini apa yang jadi komando? Nafsu yang hanya mementingkan perut dan erat kelamin, atau otak yang mengarahkan kita itu. Dan yang kedua adalah itu kibir, kesombongan itu milik apa? Itu yang maha mutakabir, yang maha besar, Allahu Akbar yang maha besar, itu hanya milik Allah, jangan diambil. Allah lah yang berhak sombong, kita tidak berhak. Kita harus selalu merasa rendah. Ketika kita mengambil kesombongan tersebut, maka Allah, dari situlah Allah menyatakan perang terhadap kita. Kata Allah apa dalam hadis qudsinya, al-kibriya ridai. Kata Allah itu, sombong itu adalah selendangku. Barang siapa yang berani memakai selendangku, maka dia ingin berperang denganku, kata Allah. Jadi jangan sampai kita melaksanakan suatu perbuatan maksiat itu atas dasar sombong. Walaupun secara keseluruhan maksiat itu jangan sampai dilakukan. Sebisanya jangan sampai kita melakukan maksiat. Akan tetapi apabila kita terjerumus ke dalam kemaksiatan yang tidak disengaja, maka jangan sampai atas dasar kesombongan, paling minimal. Dan itu kan harus dihindari, itu adalah karena syahwat. Dan karena syahwat pun kita harus selalu meminta ampun kepada Allah. Dan minta ampun ini tidak ada jaminannya diampuni atau tidaknya, tapi kita harus berikhtiar selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin dosa yang kita telah minta ampun sebelumnya ini Allah sudah mengampuni atau belum. Tidak ada yang menjamin, tidak ada yang tahu. Maka dari itu kita harus sering meminta ampun kepada Allah, baik terhadap kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita semua dan kita mati dengan bekal pahala yang dapat membawa kita ke surga, sehingga kita dapat masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.